Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tony Setiawan. Saya salah satu mahasiswa baru semester 1 di Universitas Pamulang. Ingin membagikan materi, sekedar sharing-sharing pada teman-teman semua. Sekiranya ada materi yang kurang atau kata-kata yang kurang dari saya, mohon dimaklum dan boleh dikoreksi sama teman-teman semua, diberikan masukan melalui komen-komen. Dan sebelumnya saya minta tolong untuk di like dan di subscribe apabila video ini berkenan. Kita mulai di materi dasar pemrograman. Sebenarnya di dasar pemrograman itu banyak ya contoh-contohnya atau tipe datanya. Tapi di sini saya memilih 4 dasar pemrograman, diantaranya itu percabangan atau kondisi, perulangan, array, dan juga function atau fungsi. Yang pertama, percabangan atau kondisi. Dalam ilmu komputer, percabangan adalah fitur dari bahasa pemrograman yang melakukan perhitungan atau tindakan yang berbeda tergantung pada apakah kondisi bernilai true atau false yang ditentukan pemrogram mengevaluasi benar atau salah. Terlepas dari kasus prediksi, percabangan ini selalu dicapai dengan secara selektif mengubah aliran kontrol berdasarkan beberapa kondisi. Selanjutnya ada di perulangan. Perulangan merupakan suatu proses di mana kita mengulang satu atau beberapa perintah atau eksekusi blok kode tanpa henti selama kondisi yang dijadikan acuan terpenuhi. Adapun beberapa cara untuk melakukan perulangan menggunakan for, while, do, dan perulangan khusus untuk array, force. Selanjutnya ada di array. Array adalah pemrograman. Array dalam pemrograman adalah sebuah struktur data yang digunakan untuk menyimpan data atau elemen dengan tipe data yang sama. Data atau elemen dalam array disimpan secara terindeks, mulai dari indeks 0 sampai dengan indeks n-1, di mana n adalah panjang atau ukuran array. Dapat disimpulkan, array sendiri adalah variabel yang mampu menyimpan banyak nilai. Selanjutnya ada di function atau fungsi. Function atau fungsi adalah bagian dari pemrograman yang dimiliki nama tertentu, digunakan untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu, serta letaknya dipisahkan dari bagian program yang menggunakan fungsi tersebut. Nah, itu tadi 4 dari sekian banyak materi yang ada di dasar pemrograman C++. Nah, itu saya cuma menjelaskan 4 di antara sekian banyak, dan di sini saya menunjukkan salah satu flowchart yang menggunakan dari dasar pemrograman. Nah, di sini flowchartnya simple. Dimulai dari pertanyaan jenjang pendidikan. Pertanyaannya pertama itu apakah kamu ingin kuliah? Bila si penjawab dia menjawab saya ingin bekerja, berarti dia langsung ke penyelesaian. Penyelesaiannya, pendidikan penting untuk masa depan. Apabila dia menjawab iya, dia akan program ini akan memunculkan pertanyaan lagi, perulangan pertanyaan dari pertanyaan pertama ke pertanyaan kedua. Apakah kamu sudah persiapkan berkas pendaftaran? Bila si penjawab menjawab iya, berarti
sudah saya persiapkan semua berkas pendaftaran dan diselesaikan di penyelesaiannya sama dengan dia menjawab dengan tidak di awal pertanyaan. Pendidikan penting untuk masa depan. Dan apabila di pertanyaan kedua dia menjawab tidak, dia akan muncul saya belum mempersiapkan berkasnya, jawabannya dari si yang ditanya. Dan penyelesaiannya pun pendidikan penting untuk masa depan. Sekiranya ada penjelasan yang salah atau kurang berkenan di pelajaran kali ini, bukan pelajaran sih, lebih tepatnya ke sharing, saya mohon maaf. Dan sekiranya ada saran atau pendapat dari teman-teman semua, tolong diisi komentarnya agar buat pemasukan pembelajaran lagi buat saya. Kurangnya di mana, saya akan menambahkan yang kurang menurut saya penjelasannya menurut teman-teman semua. Terima kasih. Wabillahi